Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kayak buka hati kami Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Ubah kami Tuhan, ubah hidup kami Tuhan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang setia Tuhan di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Apapun pergumulan jemaat pagi hari ini Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Biar Engkau yang memberi pengharapan, kekuatan untuk menghadapi semuanya. Kami mau belajar firman-Mu, ubahkan kami Tuhan dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, silakan duduk. Terima kasih untuk tim musik, untuk pelayan Tuhan. Selamat datang buat saudara-saudara pagi hari ini. Satu kehormatan kita bisa beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, ya, perihal kehidupan kita sehari-hari ya. Dari kita semua punya satu angan-angan, satu mimpi, satu cita-cita, satu tujuan, ya. Dulu saya ingat lagi saya masih kerja, saya punya bos, dia punya angan-angan katanya punya 5. Ya, punya tujuannya punya 5. 1, punya 1 istri. 2, punya 2 anak. 3, punya rumah yang 3 bedroom. 4, punya kendaraan yang rodanya 4. 5, punya gaji ke-15. Ya, ada bonus ya. Katanya begitu. Ada orang juga yang punya cita-cita kalau bisnis jadi besar. Ya, tabungannya jadi besar, ya. Tapi badannya jangan jadi besar katanya. Ada yang pengen punya karir yang bagus. Itu sah-sah saja ya. Tapi sebetulnya kita mau belajar hari ini tujuan dalam Tuhan itu apa? Ya, itu yang jauh lebih penting daripada sekedar rumah 3 bedroom, rodanya bisa 4 mobil tapi bisa 12, punya tronton ya bisa aja. Ya itu sah-sah saja, tapi yang lebih penting apa yang Tuhan mau supaya kita dapat. Ya, tujuan kehidupan adalah kedewasaan, ya, bukan kesempurnaan. Ya, saya ulangi, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kedewasaan, bukan kesempurnaan. Karena tidak ada orang tua yang sempurna di bumi ini, ya. Tidak ada juga teman yang sempurna di bumi ini. Tidak ada juga pacar yang sempurna di bumi ini. Tidak ada suami atau istri atau pasangan yang sempurna di bumi ini. Tidak ada gereja yang sempurna di bumi ini. Tidak ada organisasi manapun di bumi ini yang sempurna. Ya, kalau kita mengejar kesempurnaan, gak ada lah. Baru kemarin sore, saya ditelepon sama salah satu pengusaha yang sudah lama sekali nggak pernah ketemu ya. Bingung juga saya kenapa dia tiba-tiba telepon ya. Saya terima teleponnya, ngobrol ngalor ngidul ya. Intinya dia bilang begini, kok gua ini udah umurnya kepala 5 ke atas ya, belum punya pasangan. Gimana dapatkan calon pasangan yang sempurna? Waduh. Saya langsung kebetulan karena saya lagi siapkan khotbah ini saya bilang, kok sorry di bumi ini gak ada yang sempurna. Pantesan dalam hati kecil ya, umur kamu udah 50 sekian tahun semua udah punya. Yang kurang 1, kamu gak punya pasangan karena kamu mencari yang sempurna. Saya bilang jangan ada standar itu dalam hidup kamu. Oh gitu ya. Terlambat gak ya kalau saya mau mulai mencari pasangan, dia bilang begitu. Saya gak berani ngomong telat ya, tapi saya bilang ada harapan. Ya, itu sebuah contoh sederhana bahwa kesempurnaan itu bisa sampai membutakan seseorang yang pintar dalam bisnis, tapi dia tidak pandai dalam kehidupan. Ya, kita bisa makan yang enak setiap hari, minum, tidur, makan, minum, tidur, otomatis kita jadi tua. Tapi untuk jadi dewasa tidak otomatis. Ya,
Yang tadi itu mungkin dia makan minum tidur kerja mungkin ya. Tapi dia ternyata belum cukup bisa dewasa dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, kedewasaan itu dimulai dari mana sih sebetulnya? Kita bisa belajar dari Adam dan Hawa, ya, bapak leluhur kita. Ketika mereka sudah makan buah, waktu Tuhan mencari mereka, pernyataan yang pertama dari Adam keluar apa? Tuhan, wanita yang kau tempatkan di sebelah aku, dia yang memberikan kepada saya. Terus datang ke Hawa. Hawa bilang, Tuhan, ular yang kau berikan di taman ini, yang mengiming-imingi saya, setiap hari dia ada di TikTok. Setiap hari dia bilang bahwa ini menarik, ini memberi pengetahuan kepada kamu tentang yang benar dan yang jahat. Dia apa? Melemparkan tanggung jawab. Ya. Kalau waktu pertama kali Tuhan panggil Adam bilang, aduh Tuhan, aku salah Tuhan. Mungkin hari ini perjalanan manusia nggak sepanjang hari ini. Ya, apa intinya? Tanggung jawab. Kedewasaan itu mulai muncul ketika seseorang mengambil keputusan, mengambil tanggung jawab. Ya. Kambing ini banyak sekali beredar setiap hari dalam kehidupan kita, bukan menjelang hari kurban. Tapi kambingnya namanya kambing hitam. Karena apa? Menghindari tanggung jawab. Ya. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi dewasa. Kita buka di Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Ya, di ayat sebelumnya, di ayat 12, Tuhan bicara mengenai ada banyak jabatan dalam gereja. Pengajar, ada rasul, ada nabi, dan seterusnya. Dengan satu tujuan, kita baca sama-sama. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ada dua kata yang cukup menonjol di sini. Kedewasaan penuh dan anak-anak. Ya, kedewasaan penuh dan anak-anak. Artinya ada yang dewasa, ada yang tidak dewasa. Kita semua sadar dulu kita tidak dewasa. Ya, pertama kita anak-anak pasti. Tapi kita menuju firman Tuhan bilang kepada kedewasaan penuh. Kalau anak-anak bagaimana? Nanti kita akan belajar. Kalau dewasa bagaimana? Itu yang hari ini kita sama-sama mau belajar. Tujuan akhir menurut firman Tuhan dari kita semua di ruangan ini, kedewasaan penuh. Ya, tujuan akhir yang Tuhan ingin kita capai, ya, kedewasaan penuh. Hari ini kita mau belajar tahap menuju dewasa. Setiap tahap ini kita semua pernah melewatinya. Atau bahkan kita sedang ada dalam tahapan ini. Tahapan yang pertama ya, itu disebut tahap pertama itu biasa anak-anak. Ya, ciri utama dari tahapan ini, ciri utamanya adalah sangat bergantung kepada orang lain. Ya, sangat bergantung kepada orang lain. Semua bayi ketika dilahirkan sangat bergantung kepada orang tuanya. Kalau tidak dibantu, kita tidak ada di ruangan kita hari ini nih di sini, ya, karena sangat tergantung dari orang tuanya. Ya, kita ada sampai hari ini itu pun karena dibantu oleh kakak rohani kita mungkin, oleh pembimbing kita, oleh sahabat kita, atau oleh siapapun itu yang pernah mengajak, menyampaikan kabar baik kepada Tuhan.
itu karena dibantu. Ya, Tuhan bekerja melalui orang-orang tertentu membawa kita hari ini ada di ruangan ini karena kita dibantu oleh orang lain. Ciri-ciri utama di tahap pertama atau anak-anak, satu, biasanya belum bisa bertanggung jawab. Ya, belum bisa bertanggung jawab. Seperti Adam tadi, dia lempar tanggung jawab. Wanita yang kau siap berikan di sebelah aku ini yang menyebabkan aku makan buah ini, ya. Begitu pula dengan Hawa, ya. Jadi ciri pertama dari tahap pertama anak-anak gak bisa bertanggung jawab, ya. Kemudian ciri berikutnya adalah selalu bergantung kepada pertolongan orang lain. Selalu bergantung pada support dari orang lain, ya. Kemudian ciri anak-anak apa kira-kira yang lain? Selalu diawasi. Udah buat PR belum? Kalau saya ke anak saya sudah belajar piano belum? Ya. Kalau kita mungkin ke anak-anak kita selalu bertanya sudah belajar belum? Ada ulangan apa besok? Itu ciri anak-anak, selalu diawasi, ya. Mereka belum mengerti kebenaran. Mereka di firman Tuhan tadi di Efesus apa? Mudah diombang-ambing, ya, mudah dipengaruhi. Bahasa sederhananya mudah ditipu, ya. Makanya anak-anak selalu kalau pergi orang tuanya bilang kalau ketemu orang tidak dikenal, kamu jangan banyak ngobrol karena takut dipengaruhi atau takut ditipu, ya. Berikutnya tahap anak-anak fokusnya pada diri sendiri. I, me, myself, mine. Ya. Semua bicara mengenai diri sendiri. Gak peduli sama orang lain. Bayi gak peduli jam berapa. Dia lapar, subuh-subuh nangis. Ya. Dia pipis, mau jam berapa tidak peduli, nangis. Gak peduli. Sama situasi apapun kita capek, kita sedang sakit, nggak peduli. Dia mau apa, dia nangis, ya. Dan nggak bisa ngomong thank you, nggak bisa ngomong pah thank you, mah thank you, ya, nggak pernah, ya. Ini ciri-ciri dari anak-anak. Ciri-ciri dari anak-anak ditegur, ngambek, belum buat PR. Udah sore, udah malam, jam 8 gitu, PR-nya banyak, ditegur, nggak bilang, aduh terima kasih Pak. Yang ada, orang mau tidur disuruh buat PR, pundung ya, ngambek ya. Ini ciri-ciri anak-anak. Ya, ciri-ciri anak berikutnya adalah selalu dibimbing. Ya, dia belum bisa mandiri kan, belum bisa tanggung jawab kan, selalu dibimbing. Kalau ketemu orang jangan lupa say hi. Hai om, hai tante. Kalau enggak dia mute kan. Dia dong, biasanya begitu kan. Kalau ketemu saudara ya di acara ulang tahun atau apa, jangan lupa ya, sapa ya. Kalau ketemu orang jangan lupa salaman ya. Ya, dibimbing, terus dibimbing ciri-cirinya. Ya. Dan yang paling menarik selalu minta dilayani. Selalu minta diperhatikan. Ya, ini ciri-ciri dari anak-anak. Dari satu ciri pertama ini coba kita renungkan. Memang kita harusnya pernah ada di sifat-sifat ini. Harusnya kita pernah ada di tahapan ini. Tapikah apakah hari ini kita masih di tahap ini? Kita sama-sama renungkan ya. Di tahap ini anak-anak menjalankan aturan untuk menyenangkan si pembuat aturan. Di tahap ini kita bekerja untuk kelihatan sama bos kita. Di tahap ini kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan orang yang membuat, ya, untuk kelihatan, ya. Datang ke gereja supaya papa mama senang. Nah, ini orang tua juga, kamu udah ke gereja. Tapi tahap ini dangkal ya. Di tahap ini datang ke komsel daripada nanti di WA sama ketua komsel, hei hari ini kamu gak komsel, kenapa datang aja gitu ya. Mereka melakukan segala sesuatu karena tidak sadar
bahwa ini untuk kepentingan mereka. Ya, selalu kalau ada masalah datang ke pemimpinnya. Pak Gembala, Pastor, Pak Penatua, aku kepepet, kefefet, bagaimana harus begini, bagaimana harus begitu. Bos, sorry bos, aku nggak tahu caranya bos. Selalu minta dibimbing, ya. Selalu isinya tolong dong, bantu saya dong, mengerti saya dong, support saya dong. Ini ciri-ciri dari tahap anak-anak, ya. Ini buat perenungan, buat termasuk saya, apakah saya ada di tahap ini? Kadang-kadang, ya saya ingat sekali di tahap ini, tahap yang gak bertanggung jawab ya. Dan tidak ada hubungannya antara tanggung jawab dengan usia. Saya ingat waktu kuliah mungkin semester 5 atau 6, teman-teman sebaya saya mulai sadar mengenai bahasa Mandarin. Ya, bahasa Mandarin, wah ini saya perlu belajar bahasa Mandarin. Di Jawa Barat khususnya kita semua nggak punya background yang bisa bahasa Mandarin. Singkat cerita kita cari guru les, dapatlah satu lause ya, katanya guru Mandarin itu lause yang cukup bagus. Ya, kita berlima, di si gurunya itu di samping ruangannya itu ada kandang anjing. Anjingnya warna hitam, kecil. Si lause bilang ini namanya Xiaohei. Apa lause artinya hitam kecil katanya. Anjing hitam kecil, Xiaohei diam, anjingnya nurut gitu ya. Kita belajar, selama belajar kita cuma ketawa ketiwi sama teman-teman kita berlima. Ya, ketawa, Ial, San, Seu, Liu, Pak. Nah kita tuh ingatnya Liu, Pak itu lupa gitu. Jadi nanti kita lagi minggu depannya belajar ya, lause ngomongin kita Liu, Pak, kita lupa lause. Jadi kita tuh belajar 6 bulan. Si lausenya sampai bilang, Nimen ya belajar buku ini 6 bulan gak tamat-tamat loh. Di Singapura ini untuk kelas TK 1 bulan tamat. Ya. Akhirnya kami semua masing-masing dari teman-teman kita berlima, akhirnya gak kita lanjutkan karena orang tua bilang kalian ini belajar apa? Cuma bisa Ial San Seu, terus cuma bisa nulis jen manusia karena gampang sekali ya. Yang lainnya enggak. Ini sebuah contoh di mana saya usia waktu itu mungkin hampir 20 ya. Enggak bertanggung jawab. Cuma berpikir karena disuruh orang tua saya belajar Mandarin. Hari ini penyesalan itu tidak bisa, waktu nggak bisa kembali ya. Jadi kalau ada temen yang ngomong koi saya nggak ngerti sama sekali. Dia lagi ngomongin saya atau ngomongin yang lain. Menyesal. Tapi itu bagian di mana saya ada di masa anak-anak. Saya tidak bisa bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Saya hanya melakukan hanya untuk menyenangkan papa mama saya. Karena kamu harus bisa Mandarin. Sedih itu kalau kita dalam kehidupan melakukan hal lain ya di luar masalah les Mandarin. Ini hal yang penting. Firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 11. Kita coba sama-sama lihat 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan. Saya ulangi, aku meninggalkan sifat kanak-kanak tersebut. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan, sekarang saya sudah dewasa. Kelakuan saya yang kekanak-kanakan saya buang. Bukan lagi meninggalkan ya. Meninggalkan di sini kita ke sini. Kalau buang itu kita mungkin masih di sini. Tapi kita ambil, kita buang. Ya, kita harus tinggalkan sifat kanak-kanak. Gereja hari ini tema besarnya adalah unity. Unity bisa terjadi jika kita buang itu sifat kekanak-kanakan. Itu yang pertama. Kehidupan kita kedewasaan. Kita buang kekanak-kanakan. Ya. Kalau ada anak-anak bersifat anak-anak lucu. Tapi umur 40-50 kekanak-kanakan lucu enggak? Ada yang bilang lucu? Enggak ada ya, kecuali stand up comedy. Kalau yang lain jijik ya, memalukan lah ya.
Ini tahap pertama yang kita harus renungkan. Kita ada di sini atau tidak? Mudah-mudahan kita sudah lewat. Kita sudah tidak ada di tahap ini. Kita sudah membuangnya. Masuklah ke tahap kedua. Tahap remaja. Sifat dari remaja ini sudah lebih mandiri ya. Sudah bisa beresin kamar sendiri. Minimum ya. Sikat gigi udah nggak usah diingetin lagi ya. Karena kalau enggak nanti giginya berlubang, yang repot dia juga. Sebenarnya yang repot orang tuanya karena mesti ke dokter gigi ya. Mesti bayarin ke dokter gigi. Kalau enggak buat PR, nanti gurunya kirim email ke orang tuanya ya. Atau kalau enggak ya mama papahnya juga dimarahin nanti ya pulang dari ketemu guru. Ya, jadi di tahap ini kita sudah bisa lebih mandiri. Ya. Semua orang tua, semua sekolah formal, informal, semua lingkungan, gereja, apapun itu, mau mengajak semua anak-anak menjadi mandiri. Semua di dunia ini. Tidak pernah kita melakukan sesuatu yang terus-menerus bergantung ke orang lain. Semua dididik untuk menjadi mandiri. Dalam bukunya Home Run ya, itulah siklus manusia. Dari sangat tergantung menjadi mandiri. Ini yang harusnya kita mulai masuk menjadi fase remaja ya. Ciri khasnya adalah mulai bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawabnya baru ke diri sendiri ya. Udah gak perlu bantuan orang lain pasti. Ya, udah nggak banyak menyusahkan orang lain, biasanya begitu. Sudah mengerti kewajibannya sendiri, ya, bisa belajar sendiri dan berpikirannya mulai luas. Kalau saya nggak buat PR, kira-kira nanti apa yang akan konsekuensi apa yang saya akan terima. Kalau saya nggak rajin belajar, kira-kira konsekuensi apa yang akan saya hadapi. Kalau saya malas-malasan di kantor, di kuliah, kira-kira apa yang akan konsekuensi apa yang kita dihadapi. Nggak ada promosi kah? Nggak ada bonus kah? Ya, sudah mulai berpikir lebih jauh, lebih luas. Ya. Dalam tahap ini orang sudah mulai pengen eksis. Ya, mulai narsis. Ya, mulai menunjukkan jati dirinya. Ya, di masa-masa ini biasanya medsos menjadi salah satu media yang paling banyak digunakan di tahap remaja ini ya. Sedikit-sedikit ada story-nya ya. Macet pun bisa ada story, saya bingung kadang-kadang ya, di kereta api nunggu ada story-nya. Ya inilah dimana fase remaja semua mau eksis ya. Yang sudah tua-tua yang masih mau eksis apakah seperti ini ya, sedikit-sedikit Insta story ya. Sedikit-sedikit ngomong segala sesuatu kegiatan kita obrolin gitu. Ini fase di mana sebetulnya fase remaja. Ya, fase yang mau menunjukkan eksistensinya. Ya. Sibuk dan asik sama diri sendiri. Ya. Gadget ini, dunia digital itu membuat dunia sendirinya sangat asik. Enggak ngobrol kiri kanan, ya. Mereka main dengan handphone ya, diperparah oleh media sosial dan digital, dunia digital. Ya, sebelumnya mereka sudah asik dan sibuk dengan diri sendiri dan lingkungannya. Sekarang jadi sangat egois karena dunia digital. Ya, sangat tidak peduli sama orang lain. Ya, jadi lebih cenderung semuanya bicara diri sendiri. Tahap ini orang juga masih belum bisa diandalkan. Hanya baru berpikir semuanya untuk diri sendiri. Ya. Di tahap ini bahkan mulai sering muncul gesekan. Di tahap ini sering muncul masalah antar sesama. Ya. Di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 kita sama-sama baca. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Aku berkata saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani,
tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu masih hidup menurut secara manusiawi? Ya, di sini disebut manusia duniawi karena ada perselisihan, ada iri hati, ada orang yang lebih baik daripada dirinya, panas. Ya, lihat Instagramnya teman, sepatunya baru, dia sepatunya udah 2 tahun belum ganti, panas. Bilang ke ibunya, bilang ke bapaknya. Ada yang liburan kemarin perginya kemana? Ini nggak kemana-mana, panas ya. Itu baru hal yang sangat dangkal, tapi yang lebih dalam lagi ya ada iri hati dan perpecahan. Dalam tahap ini gesekan akan sering terjadi. Ya, apakah kita bisa melewatinya? Ya, perbedaan itu wajar. Ya, perbedaan itu wajar. Tapi kalau hanya melihat ego, inilah muncul perselisihan. Muncullah iri hati, muncullah perpecahan, ya. Itu yang perlu kita sadari di tahap ini. Karena saya merasa sudah mandiri, ya. Saya mau menunjukkan eksistensi diri saya sendiri. Tidak bisa menerima orang lain yang lebih baik dari saya kadang-kadang di tahap ini, ya. Sejarah membuktikan 350 tahun Indonesia dijajah. Ya, kita belajar sejarah yang sama ya. Bukan 3,5 tahun ya. Karena apa? Setiap daerah pengen eksis. Sebelum muncul Sumpah Pemuda tuh, setiap daerah pengen eksis. Ya, 350 tahun itu waktu yang lama loh. Bisa berapa generasi tuh. Ya. Ini sebuah contoh bahwa perselisihan, mau eksis, mau menunjukkan diri sendiri lebih baik daripada orang lain itu harganya sangat mahal untuk sebuah negara. Tahun ini kita mau bangun unity. Ya, kita nggak perlu mengikrarkan Sumpah Pemuda ya, tapi kita sadar firman Tuhan bilang jangan ada yang namanya perselisihan, iri hati, mementingkan diri sendiri. Sebab di tahap ini, di tahap remaja banyak yang seperti ini, ya. Secara rohani mereka sudah bisa pergi ke gereja di tahap ini tanpa untuk tujuan menyenangkan orang tua. Mereka udah bisa bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawabnya, ya. Mereka bisa melayani, mereka bisa bekerja semua dengan baik. Cuma mereka sangat goal oriented. Ya, mengejar mimpi, ya, cenderung nggak peduli tadi sama orang lain ya. Bahkan karena goal oriented ini cenderung menghalalkan segala cara, ya. Kalau nanti ribut, mereka mau cari apa katanya healing time, ya, me time, ya. Saya mau healing dulu, ya. Zaman saya healingnya apa ya Ko Yosef ya? Nggak ada, mungkin dulu zamannya ke yogurt Cisangkuy mungkin zaman saya dulu ya. Atau ke susu murni di Lembang yang sekarang sudah hilang juga. Tapi itu zaman dulu. Sekarang sedikit-sedikit butuh healing katanya begitu ya. Bahkan sampai pakai pinjaman online mereka healingnya. Pergi ke Bali, pulang dikejar-kejar, debt collector. Healingnya jadi nggak sembuh-sembuh ya. Itu sebuah contoh bahwa mudah baperan lah ya. Ini tahap kedua. Tahap ketiga, ini yang menjadi tujuan kita sebagai orang percaya. Dewasa penuh. Ciri utamanya saling. Ada kata saling bergantung. Saling bergantung dengan yang lain. Pada tahap ini mereka percaya bahwa bersama-sama bisa menghasilkan hal yang jauh. Saya ulangi, bersama-sama bisa menghasilkan hal yang jauh lebih besar daripada seorang diri. Pengkhotbah 4 ayat 12.
Dan bila mana seseorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Dalam tahap dewasa penuh ada saling ketergantungan. Ya, mereka percaya tadi 2 orang dapat bertahan, 1 orang mudah dikalahkan. 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ya, dalam tahap ini iblis paling gak suka. Ya, karena apa? Ketika umatnya bersatu ada kekuatan. House of agreement is house of power. Ya, sebuah rumah yang penuh dengan kesepakatan, kesatuan adalah sebuah rumah yang penuh dengan kekuatan. Ya. Bukti 350 tahun dengan politik Divide et Impera itu tidak pernah ada kekuatan untuk mengusir penjajah. Ya. Tapi ketika ada Sumpah Pemuda, negara yang sama, orang yang sama, akhirnya mereka bersatu. Ya. Dalam kebersamaan ada kekuatan. Ini kedewasaan. Ya. Ini sebuah contoh saya ambil di dunia atletik. Lari 400 meter solo, rekor dunia itu 43,18 detik. Ya. Rekor lari 400 meter solo 43,18 detik. Lari estafet 4 kali 100 meter, kira-kira lebih cepat lebih lama? Siapa yang lebih cepat? Siapa yang lebih lama? Siapa yang gak kemana-mana? Yang tidak angkat tangan. Ya, lari yang 4 orang ini lebih cepat, 36,84 detik. Ya, tadi yang solo 43,18. Yang 4 kali 100 36,8. Lebih cepat 15%. Ya. Susah nggak lari estafet? Susah. Waktu nyerahin tongkat nggak boleh lepas. Waktu nyerahin bukan berhenti terus baru lari. Susah nggak? Susah. Yang siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, siapa yang keempat. Itu karena home pimpah bukan? Karena sebuah perencanaan, sebuah latihan, sebuah pengorbanan. Ada yang bilang nggak, gara-gara gue nih gue menang nih rekornya. Ada yang bilang gitu nggak? Yang ada mereka bilang rekor 4 kali 100 berempat. Nggak ada gara-gara gue. Gara-gara gue tongkatnya waktu diserahin jadi licin. Nggak ada, nggak ada. Ya. Disinilah kedewasaan. Disinilah united. Disinilah ada kekuatan. Satu lagi, renang gaya bebas solo 400 meter, rekor dunia 3 menit 40 detik. Estafet 4 kali 100, ini gaya bebas ya, 3 menit 8 detik. Lebih cepat juga. Lebih cepat juga. Lompat yang satu sama yang lompat kedua kalau kecepatan diskualifikasi. Ya. Siapa yang paling akhir biasanya? Yang paling kenceng pasti biasanya. Supaya bisa ngejar ketertinggalan atau deviasi-deviasi waktu estafet 1, 2, dan 3. Akhirnya dia akan bilang apa? Yang keempat, gara-gara gue kita menang. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Kebersamaan. Dalam tahap dewasa, mereka percaya bersama-sama bisa melakukan perkara yang besar. Ya, ini yang perlu kita bangun. Ciri-cirinya, dalam tahap dewasa penuh, selain bisa bertanggung jawab, dia juga berani berkorban. Nama saya nggak usah ada lah, nama berempat aja, itu berkorban. Ya, jangan gara-gara gue nih dulu bisa ada ini gereja, nggak bisa. Tapi karena Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, ya, bertanggung jawab dan berani berkorban, itu ciri paling kuat di tahap dewasa. Berkorban, kadang-kadang korban perasaan, belum tentu korban dompet loh. Sabar,
besok gitu lagi, bersabar gitu ya. Berkorban itu juga. Percaya bersinergi dengan orang lain akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Dalam tahap ini mereka mengerti kebenaran. Mereka mengerti dengan dasar-dasar nilai yang benar, yang kuat. Tidak lagi diombang-ambingkan oleh banyak pengajaran. Kesana sebentar bagus, yang saya suka saya dengar, yang saya tidak suka tidak saya dengar. Itu anak-anak. Kalau dewasa yang suka dia dengar, tidak suka dia juga tetap suka. Ya, berwawasannya luas, sudah jauh lebih luas daripada tadi. Kalau saya malas, saya IPK-nya jelek, itu mungkin hanya sampai tahap remaja. Tapi kalau bicara dewasa, IPK saya jelek, nanti waktu ngelamar kerjaan susah. Itu jauh, lebih berpikirnya jauh lebih panjang, lebih kompleks. Bahkan bisa mengerti cara berpikir orang lain. Di masa remaja, enggak, semuanya is all about me. Ya, berpikir bisa melihat persoalan dari banyak sudut. Ya, kalau begini bagaimana? Plan A, plan B, kira-kira begitu. Ini di tahap yang dewasa. Senang memberi, ya. Bukan memberi dalam hal finansial ya. Finansial memang salah satu, tapi memberi waktu untuk saudara kita, memberi waktu yang cukup mungkin untuk mendengar masalah-masalah, memberi waktu untuk melayani, senang memberi, ya, tidak mementingkan diri sendiri. Melihat perbedaan itu sebagai kekuatan. Melihat kelemahan itu hal yang harus kita terima, ya. Melihat kekuatan kita terima. Melihat perbedaan, ada orang lain tidak seberuntung dengan saya. Soal IQ misalnya, ya sudah. Jangan kita langsung merendahkan orang tersebut. Kadang-kadang itu yang terjadi di organisasi. Ya, saya punya satu saudara yang cukup senior, dia bilang dia mengangkat saya anak. Dia di ketentaraan. Dia bilang, orang gila aja sama kita dipelihara katanya. Oh ya? Iya, dipelihara. Kadang-kadang waktu zaman GAM di Sumatera paling utaranya, paling timur baratnya Indonesia, waktu kita berperang, itu yang gila itu kita lepas dulu. Karena dia nggak berpikir ada lawan, dia nggak takut. Malah lawan jadi takut karena ada orang-orang yang maju nggak berpikir. Mental lawan aja bisa jatuh gitu. Itu sebuah contoh bahwa kita jangan memandang rendah yang lemah, ya. Itu jadi kekuatan dalam sebuah tim. Itu simple loh. Orang gila aja kita pelihara katanya. Dengan catatan memang jadi mangsa sih sebetulnya ya. Tapi itu jadi teamwork juga. Karena mentalnya lawan ternyata runtuh. Ya. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama, terjadinya di sini. Ketika ada perbedaan cara pikir, perbedaan tingkat pendidikan, perbedaan tadi kecerdasan, bisa saling menghargai. Ini menjadi apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi tajam, jadi kuat. Cahaya Bangsa, sebuah contoh di mana kita dulu kalau meeting board ya, wah debat kusir. Mungkin Pak Sudiki pernah ikut di dalamnya. Yang lain-lain, Ko Andi, siapa ya, itu semua kita tahu bahwa di dalamnya banyak perbedaan. Ya, ada yang suka ngegas. Ko Jul mana? Ko Jul tuh ngegas terus ya. Karena saya di finance, saya ngerem terus. Kadang-kadang saya masukin gigi satu, rem tangan, kunci kontak saya cabut kadang-kadang. Supaya nggak jalan. Ya, tapi ada yang sangat pragmatis, Ko Aka misalnya. Tapi perbedaan itu tidak membuat kita sakit hati. Hari ini kita still brother, hari ini kita still sister. Itu yang membuat hari ini banyak pelayanan itu lahir karena perbedaan.
Bukan langsung kita, sialan ide gua ditolak sama si ini, awas lu. Besok gua gak mau kasih ide. Enggak. No, kita hanya di ruangan itu keluar asap. Tapi setelah dari ruangan itu, kita make fun lagi. Ya, berasap karena kita berpikir keras, maksudnya begitu ya. Bukan karena ada bakar-bakaran. Ya, jadi ini sebuah contoh kedewasaan. Cakap dalam mengajar dan menasehati, ya, disenangi oleh banyak orang, ya, kira-kira begitu. Tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak merasa disaingi oleh orang lain yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Ya. Fase ini adalah yang disebut fase dewasa penuh, ya, fase yang harus menjadi tujuan kita sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan, orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, mengerti bahwa Tuhan memberi perintahnya untuk menolong hidup kita. Mengerti bahwa Tuhan meminta kita bersaat teduh untuk membangun manusia batiniah untuk menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Ya, mengerti bahwa semua ini untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kepentingan Tuhan. Berbeda jauh dengan tahap anak-anak dan remaja. Semua untuk saya karena ada konsekuensinya. Tapi ini jauh lebih merasa lebih luas, ya. It is not about me, but it's all about we. Ya, semua bicaranya bukan me, tapi M-nya dibalik jadi we. It's all about we. Kita semua melewati 3 tahap ini. Ya, kita pindah dari tahap anak-anak ke dewasa, anak-anak ke remaja, dan akhirnya akan masuk ke tahap dewasa. Langkah-langkah praktis apa yang kita bisa lakukan? Pertama, langkahnya setelah kita tahu ya tahap anak-anak, dewasa, dan remaja. Bertanya kepada hati kita sendiri, ada di tahap mana sekarang saya? Ya. Saya ternyata di perbatasan remaja ke dewasa. Oke, gak apa-apa. Tapi kita sudah sadar bahwa kita ada di mana. Selanjutnya, kedua, harus seperti apa saya supaya saya dari tahap persimpangan dewasa, remaja dewasa menjadi dewasa penuh. Itu yang perlu juga mulai dipikirkan. Bagaimana kalau saya untuk bisa menjadi tahap dewasa penuh? 3 pertanyaan saya ulang. Ada di tahap mana saat ini kita? Kedua, seharusnya saya di tahap mana? Dari sisi usia harusnya kita semua ada di tahap dewasa. Ya. Tapi sekali lagi buat yang muda, jangan khawatir. Dewasa itu bukan bicara usia. Dewasa bicara keputusan untuk mengambil tanggung jawab. Ya. Ketiga, bagaimana cara supaya jadi dewasa? Bayangkanlah di ruangan ini usia kita di rata-rata ya 40 lah atau 35. Saya dijumlahin, Ko Yosef dijumlahin, semua dijumlahin, rata-rata kita umurnya di rata-rata dengan jumlah hadir 35 tahun. Sudah cukup dewasa ya secara usia ya. Tapi kita semua ada di tahap 1. Apa yang terjadi? Bayangkanlah, ada banyak tahap 1 sama tahap 2. Egois, minta terus dibantu, mau menang sendiri, dikit-dikit pundung, ribut sama si A besok gak ke gereja, ribut sama si A yang duduk di sini minggu depan duduknya di sana. Apa jadinya gereja ini? Apa jadinya organisasi tempat kita melayani, bekerja, atau apapun juga isinya karakter 1 dan 2. Jadi apa? Cuma survival mode, gak ada growth. Survival mode itu ya bertahan hidup saja. Gak kemana-mana. Padahal Tuhan bilang, biarkan aku pergi. Supaya kamu bisa melakukan seperti yang aku lakukan, bahkan melebihi dari yang aku bisa lakukan. Itu inginnya Tuhan seperti itu. Ya. Tapi bayangkan hari ini umur 35 rata-rata, tapi ada di dewasa penuh.
mengubah kota, mengubah bangsa, mengubah banyak kehidupan. Pilihan untuk ada di fase mana saudara yang memutuskan. Ya, tinggalkan firman Tuhan tadi di ayat 1 Korintus 13 ayat 11. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tinggalkan. Jadikanlah di sini kumpulan usia 35 tahun berkarakter dewasa penuh di dalam Tuhan. Ya, itu pertanyaan tadi. Sekarang langkah praktis, apa yang harus saya ambil? 1, buat keputusan. Tuhan, aku mau tinggalkan sifat kanak-kanakku. Tuhan, aku mau belajar dari remaja menjadi dewasa. Putuskan itu dengan mulai bertanggung jawab. Putuskan itu di hadapan Tuhan. Saya mau tinggalkan itu. Ya, baper-baper biar itu 2022 saja. 2023 nggak ada baper. Ya, healing perlu tapi jangan setiap hari healing. Ya, mulailah bangun sebuah mentality yang lebih tahan uji. Kedua, tertanamlah dalam jemaat. Jemaat ini adalah kumpulan orang-orang yang berbeda dari latar belakang. Ya, rambut ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang hitam, ada yang coklat, ada macam-macam lah ya. Ada yang seperti jagung, macam-macam lah. Itu kumpulan orang yang berbeda-beda. Kumpulan usia berbeda-beda. Status berbeda-beda. Pendidikan berbeda-beda. Pengalaman berbeda-beda. Bayangkan kalau itu bersatu. Tertanam dalam gereja. Ya tadi tidak mudah diombang-ambing. Ya. Banyak sekali hari ini saya mau dengarkan yang tadi. Yang saya mau dengar. Tapi tidak tertanam dalam sebuah gereja. Jadi tertanamlah langkah kedua dalam sebuah jemaat. Ya, di situ ada kelas kehidupan perjanjian baru, ada dasar yang teguh dan seterusnya. Punyalah dasar kebenaran yang kokoh di dalam iman kepada Tuhan. Ketiga, tertanamlah dalam pelayanan dan home cell. Ini karena kelompoknya lebih kecil ya, di dalam kelompok-kelompok ini ya. Mulailah tertanam. Tertanamlah dalam pokok anggur yang benar. Dalam Tuhan Yesus. Pokok anggur, sebuah pohon, ada yang di paling atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Berbeda-beda kena mataharinya. Ada yang di paling bawah nggak ada matahari, mungkin buahnya busuk. Tapi untuk jatuh ke tanah memberi pupuk buat si pohon anggur. Tapi ada yang di paling atas kena terus sinar matahari, memberi makanan mungkin kepada seluruh dahan-dahan ranting-ranting yang lain. Ada yang kena mataharinya karena dia ada di sebelah timur paling pagi. Tapi ada yang kena mataharinya karena ada di sebelah barat, ya ketika dia setelah jam 12. Disitulah di home cell dan di pelayanan kita mulai terikat satu dengan yang lain. Perbedaan mulai tahu. Oh si ini saya tahu sukanya kerupuk. Oh saya tahu si ini sukanya makan pedas. Itu baru bicara makanan. Tapi kesatuan ini membuat kita menjadi lebih kokoh. Dan yang terakhir, seperti tahun lalu, bangunlah sebuah relasi dengan Tuhan dan sesama yang sehat. Ya, itu yang kita rasa kedewasaan penuh yang menjadi tujuan dari Tuhan untuk kita semua bisa kita capai. Itu saja firman Tuhan. Semoga Tuhan bekerja dalam setiap hati, memberi wahyu dalam hidup kita, mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa Kau terus bekerja melalui firman-Mu ini, memberi pewahyuan yang lebih dalam hidup kami semua. Tuhan, apapun tahap kehidupan setiap kami Engkau tahu. Tapi hari ini Tuhan, kami mau ambil keputusan Tuhan, memenuhi panggilan-Mu, dewasa penuh di dalam Engkau Tuhan.
Kalau hari ini kami belum tertanam dalam gereja Tuhan, kami juga mau mengambil keputusan tertanam dalam satu gereja. Mulai terlibat Tuhan di dalam pelayanan atau di home cell Tuhan. Mau juga membangun satu hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan dan sesama. Tuhan, bekerjalah terus di tengah-tengah kami, kami berdoa ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.